Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konia Musalamah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Saya ingin menyampaikan mengenai hasil dari prototipe yang sudah saya buat pada mata kuliah Pengembangan Media ICT dalam Pendidikan Agama Islam. Di sini saya spesifikasi pada media pembelajaran yang merupakan penerapan aplikasi pendukung proses dan sistem belajar pada anak-anak slow learner. Prototipe ini merupakan lanjutan dari artikel yang sudah saya buat dengan judul Peranan Teknologi Pendidikan untuk Peserta Didik Slow Learner dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Mengenai deskripsi produk, nama media yang saya buat adalah Kuis Kahoot Interaktif, yang mana Kahoot ini merupakan platform pembelajaran berbasis permainan atau game-based learner. Sasaran yang saya tuju yaitu anak-anak slow learner usia 6-12 tahun. Sebenarnya Kahoot ini bisa diakses untuk seluruh jenjang, baik itu SD, SMP, maupun SMA. Namun ini tetap disesuaikan dengan penerapan kurikulum dan materi ajar yang diberikan oleh guru. Ya, selanjutnya yaitu sasaran kedua, guru-guru yang mengajar anak-anak slow learner. Dari segi tujuan, ada beberapa tujuan mengapa saya menggunakan penerapan Kahoot interaktif ini. Yang pertama, membantu anak-anak slow learner memahami konsep-konsep dasar ilmu pendidikan agama Islam dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anak-anak slow learner dalam memproses informasi. Dan yang ketiga, membantu guru-guru dalam mengajar anak-anak slow learner dengan lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat belajar, umpan balik yang cepat dan akurat tentang kemajuan peserta didik slow learner. Untuk bagian spesifikasi, sebenarnya Kahoot ini mirip seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran pada umumnya. Namun, aplikasi Kahoot ini dapat lebih mudah untuk diunduh. Yang pertama, tidak perlu mengeluarkan biaya, atau Kahoot ini bisa diakses secara gratis. Bisa melalui situs web Kahoot ataupun toko aplikasi seperti toko Google Play Store ataupun Apple App Store. Yang kedua, browser yang mendukung. Jadi Kahoot ini bisa diakses dari beberapa browser. Biasa pada HTML, contohnya yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Microsoft Edge. Ketiga, adanya koneksi internet. Jadi untuk bisa mengakses atau memutar fitur dari Kahoot, kita membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk bisa mempermudah penerapan Kahoot ini. Selanjutnya bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Kenapa jaringan Wi-Fi ini? Karena Wi-Fi tersebut bisa diakses secara lebih luas dan tentunya jika diterapkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan akun yang lebih banyak, ini sangat dimudahkan sekali. Kemudian pembuatan akun. Nah, untuk bisa memutar atau menggunakan Kahoot, kita perlu membuat akun. Nah, akun ini bisa dibuat oleh guru. Pertama, guru harus membuat akun terlebih dahulu, bisa melalui Google ataupun lewat email. Nah, setelah membuat akun, maka kita bisa masuk dalam aplikasi tersebut dan mengakses berbagai fitur yang sudah disediakan. Kemudian yang keenam yaitu perlu pemahaman teknis untuk bisa membuat media belajar yang interaktif dalam mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak. Sebab meskipun aplikasi Kahoot ini versi instan, tapi untuk membuat suatu game, kita membutuhkan kreativitas, kemudian desain yang bagus, agar anak-anak itu lebih mudah memahami dan tertarik dengan permainan versi belajar tersebut. Untuk mengakses Kahoot, kita membutuhkan beberapa peralatan media. Yang pertama, komputer atau laptop. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada kedua alat tersebut. Kita bisa menggunakan gadget seperti handphone ataupun tablet.
kemudian ada proyektor, kemudian adanya layar atau whiteboard, speaker atau sound system. Sebab Kahoot ini merupakan aplikasi media audio visual, tidak hanya menekankan pada visual saja atau gambar saja, tetapi juga ada tambahan seperti audio. Kemudian ada Microsoft PowerPoint software untuk PPT atau biasa penggunaan PPT ya. PPT ini sebenarnya tidak perlu dibutuhkan dalam mengakses Kahoot, hanya saja terkadang guru ini membutuhkan PPT untuk menayangkan hasil dari nilai-nilai atau peringkat bagi peserta didik yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian aplikasi dan web Kahoot. Kenapa saya memilih Kahoot untuk dijadikan sebagai media pembelajaran? Sebab Kahoot ini memiliki fitur-fitur interaktif. Yang pertama adanya hyperlink ke video atau animasi yang relevan. Kahoot tidak hanya berupa font atau huruf atau gambar saja, tapi juga memasukkan video-video yang berkaitan dengan materi ajar guru. Kemudian kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh anak-anak. Jadi dalam Kahoot ini guru akan mencantumkan berbagai pertanyaan berupa soal-soal yang bisa dijawab oleh peserta didik. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak-anak untuk mempraktikkan konsep dasar. Karena Kahoot ini sifatnya sederhana, maka tentu ini akan mempermudah peserta didik untuk memahami materi pengajaran, materi yang sudah disampaikan guru dengan konsep-konsep dasar. Ada beberapa kelebihan ketika menggunakan Kahoot. Yang pertama, Kahoot menawarkan pengalaman berbagai pembelajaran yang lebih menyenangkan karena termasuk platform pembelajaran yang interaktif dan menarik. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kemampuan anak-anak slow learner dalam memproses informasi karena diajarkan melalui visual dan audio. Jadi tidak hanya salah satu, tapi keduanya bisa dimasukkan dalam Kahoot. Kemudian Kahoot memungkinkan penggunaan repetisi dan latihan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang diulang-ulang. Jadi ketika peserta didik masih belum paham, maka guru bisa menayangkan, mengulang kembali pertanyaan-pertanyaan tersebut dan bisa dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, kelebihan adanya umpan balik yang cepat dan akurat yang dapat mengukur kemajuan, kelebihan dan kekurangan peserta didik slow learner. Jadi ketika peserta didik itu sudah menjawab pertanyaan, guru bisa mengevaluasi dari berbagai pertanyaan tersebut. Kira-kira soal manakah yang belum dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir, platform media belajar yang bisa saling berkolaborasi dan berkompetensi dengan teman-teman lainnya. Jadi karena Kahoot ini sifatnya soal tanya jawab, di akhir nanti ada scoring ini yang akan membuat peserta didik itu jadi lebih semangat sehingga memunculkan saya harus lebih banyak belajar sehingga saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan saya mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada teman saya. Ada jiwa-jiwa kompetisi di situ yang memunculkan semangat peserta didik untuk belajar lebih banyak. Di samping kelebihan, juga terdapat kekurangan atau kelemahan dari aplikasi Kahoot ini. Kekurangan dalam penerapan Kahoot ketika mengajar yaitu yang pertama, memerlukan peralatan media yang memadai. Sebab sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk bisa mengakses Kahoot, kita membutuhkan beberapa media seperti halnya laptop, proyektor, kemudian adanya PPT atau Microsoft PowerPoint, kemudian harus ada jaringan internet yang memadai. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang ibaratnya kurang mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian memerlukan keterampilan khusus untuk bisa mengakses secara efektif terhadap aplikasi yang dipakai. Selain halnya guru mencantumkan berbagai soal yang sudah dianalisis, guru juga harus pandai ataupun belajar mendesain. Sebab
jika hanya mencantumkan pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam suatu aplikasi, tentu kurang menarik. Maka guru harus bisa mempunyai keterampilan dalam mendesain, kemudian dalam mengolah pemilihan fitur-fitur yang bagus sehingga itu akan menarik minat siswa. Dan yang kelemahan terakhir yaitu dapat tidak efektif jika tidak digunakan dengan benar. Nah, ya ini berkaitan dengan batasan-batasan tertentu kapan penggunaan Kahoot ini dipakai dan kapan juga Kahoot ini tidak dipakai. Sebab Kahoot ini memerlukan akses gadget ataupun laptop. Jika peserta didik hanya dibenturkan atau disuguhkan dengan penerapan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan gadget, ini juga akan memicu kemalasan atau anak itu ketergantungan. Maka guru harus bisa mengawasi dan juga memberikan batasan kapan memang harus dibutuhkan penggunaan aplikasi Kahoot dan kapan harus belajar secara konseptual atau secara langsung. Selanjutnya mengenai desain aplikasi. Desain aplikasi Kahoot ini memiliki berbagai fitur yang menarik dan bervariasi sehingga guru itu bisa memilih desain mana yang bagus untuk ditayangkan di kelas. Kemudian warna cerah yang menarik. Nah, ini tentu akan sangat mendukung jika diaplikasikan pada anak-anak di kelas SD misalnya kelas 1, 2, 3 itu mereka masih suka dengan variasi warna-warna. Kemudian gambar yang relevan. Dan yang terakhir ada font yang jelas dan mudah dibaca. Selanjutnya, fitur utama Kahoot. Ada beberapa fitur yang paling dominan dalam aplikasi Kahoot. Yang pertama ada pertanyaan pilihan ganda, multiple choice. Nah, ini biasa diterapkan pada anak-anak SD yang mereka itu tidak membutuhkan terlalu banyak critical thinking. Jadi mereka itu bisa memahami dan bisa memilah manakah pertanyaan dengan jawaban yang benar. Kemudian dari adanya timer atau waktu menjawab. Jadi ini juga membutuhkan ketelitian kepada peserta didik agar bisa menjawab lebih cepat dan tepat. Kemudian adanya papan skor atau leaderboard. Nah, ini tentu akan sangat memberikan istilahnya semangat, memicu anak-anak itu untuk tidak hanya menjawab secara asal, tapi menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian Kahoot ini bisa dimainkan dari berbagai gadget, tidak hanya laptop tadi, tapi juga bisa tablet ataupun handphone. Yang terakhir, adanya visual dan musik yang menarik. Jadi tidak terlihat aplikasi yang monoton, tapi lebih bervariasi dan beragam. Jadi dapat disimpulkan mengenai hasil dari prototipe ini bahwa aplikasi Kahoot merupakan suatu platform kuis interaktif yang berbasis permainan yang digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan melibatkan peserta didik secara aktif. Tentu ini akan sangat menguntungkan bagi guru-guru yang mengajar kepada anak-anak yang slow learner, yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam, yang membutuhkan pemikiran yang tidak terlalu sulit dan mudah dipahami. Dengan adanya fitur seperti ini, contohnya yaitu fitur soal pilihan ganda, skor langsung, dan tampilan menarik, maka Kahoot cukup membantu meningkatkan pemahaman materi dan partisipasi dalam proses belajar. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari prototipe saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.